memang paling pas kalau panas-panas kayak gini tuh nyegerinnya pakai es kelapa muda. Ada yang menarik nih tentang kelapa muda di salah satu wilayah di Sumatera Barat. Jadi kelapa mudanya ini diambil tapi bukan dipanjat oleh manusia. Daripada kebayang-bayang, stay tune dulu sekarang. Apa jadinya ya jika tenaga manusia digantikan oleh sekelompok hewan untuk memetik kelapa? Jika penasaran dengan aksi mereka, Anda bisa menemuinya di Padang Pariaman. Kabupaten yang berjarak 56 km dari pusat ibu kota Sumatera Barat ini memang surganya pohon kelapa. Alhasil, saat panen kelapa bukan perkara mudah jika harus mengandalkan tenaga manusia, apalagi untuk memanjat ratusan pohon yang menjulang lebih dari 15 meter ini. Nah, kalau dulu ini adalah pekerjaan manusia, tapi kini giliran mamalia berekor panjang ini yang melakukannya. Fenomena primata cerdas bukanlah hal baru, tengok saja aksi mereka. Karakter beruk yang merupakan hewan terestrial alias hewan yang aktivitasnya dihabiskan di daratan dengan memanjat pohon, membuat masyarakat Padang Pariaman memanfaatkan jasa mereka untuk memetik kelapa. Bahkan catatan sejarah tertua tentang beruk pintar Pariaman dapat ditemui di tulisan seorang berkebangsaan Belanda J.C. Bolhouwer dalam bukunya tentang Sumatera yang terbit tahun 1841. Wow, berarti kalau dihitung-hitung, kebiasaan turun-temurun ini sudah bertahan hampir 200 tahun. Beruk yang siap dilatih biasanya yang sudah mencapai usia 2 tahun. Mengajarkan beruk memang bukan hal yang mudah, tapi sesulit-sulitnya melatih beruk paling lama hanya butuh waktu 1 tahun. Kalau beruntung ketemu yang karakternya lebih pintar sih, ya cukup dilatih 4 bulan saja, seperti beruk yang satu ini. Untuk melatih beruk dibutuhkan rakitan kelapa dan batang kayu. Ini salah satu cara melatih kelihayan beruk dalam mengambil kelapa yang mudah dijangkau. Kalau tahap awal sudah lulus, baru masuk ke bagian yang lebih sulit. Disinilah peran sang pelatih dalam mengarahkan beruk. Butuh kesabaran ekstra loh untuk pelatihan ini. Tak heran untuk melatih beruk hingga mahir memetik kelapa, biayanya mencapai 300 hingga 500 ribu rupiah. Hasilnya dijamin tak akan mengecewakan deh. Kelihayan beruk-beruk terlatih ini akan dimanfaatkan oleh pengusaha perkebunan untuk panen kelapa. Dalam satu kali panen, jumlah pohon yang harus dipetik bisa mencapai ratusan pohon. Alhasil, biasanya pemilik kebun akan mendatangkan 5-10 beruk untuk jasa petik kelapa. Karena sudah dilatih penglihatan dan penciumannya, beruk jadi pandai membedakan mana kelapa yang siap dipetik dan yang masih mentah. Dalam melakukan aksinya, beruk masih diarahkan dan diawasi oleh sang pelatih. Aduh, ternyata nggak gampang pemirsa untuk mengarahkan si beruk ini mengambil kelapa. Jadi kita harus tahu nih, talinya harus ditarik atau diulur. Jadi jangan sampai nanti yang ada saya malah mengganggu pergerakan dari si beruk. Nah nanti kalau sudah diambil kelapanya dan mulai dijatuhkan, giliran kita yang mesti hati-hati. Jangan sampai nanti kelapanya jatuh tepat di atas kepala. Kelapa memang menjadi salah satu potensi alam kebanggaan di wilayah pesisir barat Sumatera ini. Selain karena populasinya yang paling mendominasi, kualitasnya termasuk salah satu yang terbaik di Indonesia. Selain dijual dan dikirim ke luar kota, oleh warga setempat, kelapa di sini tetap dimanfaatkan menjadi bahan utama memasak. Kelapa yang baru dipetik langsung diproses, karena kesegaran kelapa sangat mempengaruhi kualitas produk yang akan dihasilkan.
Semakin segar, kualitasnya semakin baik. Jika biasanya kaum Adam yang mengupas kelapa, di sini para perempuan turun tangan langsung melakukan pekerjaan berat ini. Profesional. Setelah dikupas, bagian kelapa yang diambil untuk diproses hanya daging buah. Meskipun menghasilkan ribuan kelapa, para ibu di sini hanya menggunakan maksimal 30 buah kelapa. Alasannya, produk yang dihasilkan hanya dimanfaatkan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Kalau melihat pengerjaannya, sekilas mirip dengan pembuatan santan ya. Tapi olahan yang akan dihasilkan dari tangan para ibu di sini adalah minyak kelapa. Bedanya, untuk membuat minyak kelapa, prosesnya memakan waktu panjang dan energi lebih. Parutan kelapa harus diperas dan disaring sebanyak 3 kali. Kemudian diendapkan selama 3 jam sampai santan dan air terpisah. Santan yang naik ke permukaan biasa disebut bakal minyak. Inilah yang akan dimasak. Bakal minyak masih harus dimasak lagi sampai kering. Untuk membuang air yang tersisa di bakal minyak, para ibu menggunakan selang. Nah, hebatnya nih, untuk memancing air keluar, selangnya disedot secara manual. Kalau tidak hati-hati, lidah bisa melepuh kena minyak panas. Setelah air dipastikan habis tak tersisa, barulah bakal minyak dimasak sampai kering. Selama lebih dari 1 jam, bakal minyak harus terus-menerus diaduk hingga santan mengering dan mengeluarkan minyak. Disinilah mental dan kesabaran diuji. Dulu, warga aktif membuat minyak kelapa dalam jumlah besar untuk dijual. Namun sekarang, harga minyak kelapa tradisional kalah dibandingkan minyak goreng berlabel. Proses yang menguras tenaga dan waktu dirasa tidak sepadan dengan hasil yang didapat, sehingga kini warga memilih untuk berhenti produksi. Bahkan ada sebagian pemilik kebun kelapa yang lebih memilih menjualkan hasil panennya dalam keadaan utuh langsung ke pengepul. Padahal kualitas minyak kelapa asal Padang Pariaman tergolong kelas wahid loh. Meski mengalami pasang surut, setahun belakangan ini kelapa Padang Pariaman mulai dilirik lagi untuk diolah menjadi produk kesehatan yang kini sedang booming. Nah, ini pemirsa hasilnya. Di balik kerja keras ada hasil yang memuaskan. Minyak kelapa. Wangi lagi. Nah, ngomong-ngomong soal kelapa, selain bisa menghasilkan minyak, bisa juga diolah menjadi santan. Wah, cocok nih. Apalagi kan masakan Padang terkenal banget dengan olahan santannya. Jadi daripada kebayang-bayang, mending langsung nyobain. Ya, santan memang akrab menghiasi hidangan khas Minang. Kalau di Jawa ada opor, Padang punya sederet sajian olahan santan. Selain rendang, masih ada 2 makanan Minang yang kental dengan santan, gulai dan kalio. Ketiga hidangan ini memiliki keterikatan yang kuat, namun ada perbedaan dari sisi rasa. Bagi penggemar masakan Minang, tentu tak asing dengan sajian gulai dan kalio. Tapi kira-kira pada tahu nggak ya apa bedanya kalio dengan gulai? Nggak tahu. Nggak tahu. Jadi nggak tahu bedanya? Nggak. Sebenarnya bedanya apa sih? Kalau gulainya pakai kuah. Kalau kalio kering. Kalau gulai pakai santan, kalau kalio enggak. Kalio kalau menurut saya itu banyak itunya. Bumbunya terlalu kental. Ya. Kalau gulai? Gulainya hampir sama aja dengan Jawa. Kalau gulai pakai kuah santan, kalau kalio pakai kuah santan juga, cuma dikeringkan. Kalio sama gulai itu kalau gulainya pakai santan gitu. Tapi kalau kalionya itu ke minyaknya berlebihan. Wow, meskipun sehari-harinya bersentuhan langsung dengan masakan Padang, ternyata tak menjamin Uda dan Uni ini tahu perbedaan kalio dan gulai. Sebelum mencari tahu perbedaannya, kita bahas dulu yuk kemiripannya.
Pada gulai dan kalio selalu terdapat batang serai, kunyit, jahe, cabai merah, bawang putih dan merah, laos atau lengkuas, daun jeruk purut, daun salam, serta daun kunyit sebagai bumbu dasar. Lalu tambahan santan untuk mengentalkan. Untuk bahan utamanya cukup variatif, bisa menggunakan daging atau sayur, mulai dari kepala ikan, ayam, daging, cumi, otak, sayur pakis, hingga si wangi jengkol. Sekarang giliran memasak. Aneka bumbu dasar yang sudah dihaluskan maupun yang masih dalam keadaan utuh dimasak bersama santan. Jika warna sudah mulai kuning kemerahan, walau tidak kental, daging sudah matang dan terasa empuk, inilah yang disebut gulai. Tapi bila gulai terus dimasak hingga kuahnya mengental, kemudian mengeluarkan minyak dan warna berubah menjadi coklat, artinya hidangan kalio sudah di depan mata. Jangan lupa cepat diangkat ya, karena kalau terlambat yang ada kalio bisa berubah menjadi rendang. Ini dia hasilnya, gulai kepala ikan dan kalio daging. Dari cara memasak dan tampilannya sudah terlihat kan perbedaannya? Lalu kira-kira gimana ya dengan rasanya? Memang benar ya, cara memasak itu akan mempengaruhi rasa. Jadi kalau kalio itu, karena dimasaknya lebih lama, jadi kentalnya itu benar-benar terasa. Nah kalau untuk yang suka sama kuah-kuah, gulai ini cocok banget. Tapi kalio dan gulai sama-sama top. Tak dipungkiri, apapun namanya dan bagaimanapun tampilannya, kalau sudah menyangkut kuliner khas Minangkabau, dijamin dia terancam gagal karena sulit menahan godaan. Seperti kenikmatan gulai kepala ikan yang memang tak perlu diragukan lagi. Pamornya cukup merajai rumah makan Padang di seluruh Indonesia. Wajar saja jika hidangan yang memiliki tampilan mirip dengan ikan kuah kuning di Papua ini mendorong lahirnya ide film kuliner pertama di Indonesia, Tabula Rasa. Memasak gulai kepala ikan untuk Ma itu ziarah. Film yang rilis September 2014 lalu menampilkan kekhasan masakan Minang dengan juru masak seorang pemuda asal Papua. Film Tabula Rasa ini mengenalkan bahwa dengan makanan kita bisa saling bertemu dan memberi semangat, meski dengan latar belakang yang berbeda. Kita bermusuhan, begitu. Aneh-aneh saja rumah makan kita ini lebih banyak bertengkarnya daripada memasaknya. Juru masaknya orang Papua. Jalan-jalan ke Ranah Minang kayaknya belum afdol kalau nggak pakai pakaian khasnya. Nah, kayaknya saya perlu ganti baju dulu nih. Bentar ya. Ya pemirsa, yang sedang saya pakai ini adalah pakaian adat khas Minang yang biasa disebut dengan bundo kanduang. Tapi siapa sangka pemirsa, ternyata hiasan kepala yang sedang saya pakai ini terinspirasinya dari bentuk tanduk kerbau. Ya memang pemirsa, ternyata Minang itu punya kedekatan khusus dengan kerbau. Kira-kira bisa kita temukan di mana lagi ya buktinya ya? Daripada penasaran, saya ganti baju dulu dan ikut saya cari tahu. Yuk! Bisa ditebak, ikon budaya khas Minang apalagi yang mirip dengan tengkuluk? Ya, atap rumah tradisional Minangkabau. Kalau berkunjung ke wilayah Sumatera Barat, pemirsa akan menemukan hampir seluruh gedung dan rumah dilengkapi dengan bagian atas rumah adat yang dikenal dengan sebutan bagonjong. Tak hanya di Sumatera Barat, desain rumah gadang juga bisa ditemui di Belanda. Sebut saja bangunan The House of Five Sense yang ada di negeri Kincir Angin. Arsitek Belanda Ton van de Ven mengadopsi bentuk rumah gadang dalam merancang bagian dari taman hiburan Efteling di Kaatsheuvel, Belanda. Kemegahan bangunan setinggi 52 meter dengan luas atap mencapai 4.500 meter ini sukses menembus rekor dunia sebagai bangunan berkonstruksi kayu dengan atap jerami terbesar sejagat raya. Kira-kira arsitek dunia ini tahu nggak ya kalau desain yang mereka tiru diadaptasi dari bentuk tanduk kerbau?
Anduk kerbau seolah menjelma menjadi identitas kebanggaan masyarakat di Sumatera Barat. Kondisi ini tak terlepas dari sejarah yang pernah terukir di tanah Minang. Menurut cerita rakyat yang beredar luas di masyarakat, kerbau berjasa dalam mengantarkan kejayaan suku besar di Sumatera Barat, Minangkabau. Dipercaya sejarah Minangkabau berawal dari kemenangan dalam sebuah pertandingan adu kerbau untuk mengakhiri peperangan melawan kerajaan besar dari Pulau Jawa Majapahit yang ingin memperluas wilayah kekuasaannya. Kemenangan kerbau Datu kemudian menjadi awal mula lahirnya Minangkabau. Minang yang berarti menang dan kabau yang berarti kerbau. Meski banyak versi ahli yang muncul mengenai asal-usul nama Minangkabau, mulai dari Menon Kabu alias tanah permai, Pinangkabu atau tanah asal, hingga Binanga Kanfar yang artinya muara kampar. Namun yang paling melekat bagi masyarakat berdarah Minangkabau adalah adu kerbau. Adu kerbau dinilai sebagai adu kehormatan, sehingga dulu adu kerbau marak ditemui di wilayah Sumatera Barat. Namun sekarang, warisan budaya turun-temurun ini perlahan menghilang. Walaupun adu kerbau sudah punah, oleh warga di Lembah Ngarai Bukit Tinggi, kawanan kerbau betina dimanfaatkan susunya untuk diolah menjadi dadiah. Sebutan untuk yogurt khas Minangkabau. Sebentar, yogurt dari susu kerbau. Sepintas masih terdengar asing ya di telinga. Tapi kalau menilik sejarahnya, olahan susu kerbau yang kaya akan probiotik ini sudah ada sejak zaman nenek moyang loh. Tak heran jika sampai sekarang hampir sebagian besar penduduk di Ngarai Sianok memilih beternak kabau.